jumlah yang positif sekian, jumlah yang ODP sekian, dan segala macam itu banyak sekali di kita. Tetapi kemudian yang tadi Profesor Yuwono ingin jelaskan adalah, yang ingin Anda jelaskan, bagaimana sih keberadaan yang positif di Sumsel ini? Saya pernah baca analisanya Profesor Yuwono, diprediksi, ini seingat saya ya, sorry kalau salah, diprediksi jumlahnya sampai 100. Misalkan ya 100. Dengan tingkat kematian berapa persen? Nggak sampai 4. Ya, waktu itu Anda bilang ketika kondisinya baru sampai 89. Baru 18. 18 ya? Iya. Oke. Nah, Prof, itu gimana sih bisa ngitung-ngitung seperti itu? Jadi gini, ini apa namanya? Saya luruskan ya satu ini yang krusial banget adalah satu ini. Termasuk di Indonesia Raya ini cara mengumumkannya mungkin ke masyarakat komunikasi kurang tepat gini. Nah, orang yang positif COVID-19 itu sebut saja orang positif. Nah, kesalahan kita, maka wartawan waktu itu saya kasih tahu, tulis orang positif COVID-19. Karena yang sampai di telinga masyarakat adalah pasien positif COVID-19. Bukan. Ya. Jadi gini, apa bedanya? Positif. Apa bedanya? Ya. Gini, positif artinya terinfeksi. Terinfeksi artinya kuman itu masuk, kemudian tubuh orang ini membuat antibodi. Antibodi, Itulah makanya rapid test bisa positif. Oke. Nah, tapi orang ini belum tentu sakit. Tergantung imunitasnya. Itu namanya infeksi, itu namanya positif. Ketika orang itu sudah menunjukkan gejala utamanya yang dari seluruh penelitian saya boleh rangkum, yang sekarang sangat-sangat boleh dibilang akurat adalah demam, sesak nafas, batuk. 3 itu. Demam, sesak nafas, batuk. Ya. Nah, kalau ada gejala itu, baru dia jatuh kepada dikatakan sakit pasien. Oke. Nah, barulah jadilah dia namanya pasien COVID-19. Sebenarnya kita orang Sumsel nih kaget juga ketika, apa saya nggak tahu kali. Ketika yang muncul adalah jubirnya Profesor Yuwono. Gitu. Siapa sih Profesor Yuwono ini? Gitu kan ya. Oh, ternyata pakar apa tadi? Mikrobiologi gitu kan ya. Ini kan ilmu-ilmu yang nggak seksi, kalah gitu sama SPOG dan apalagi SPKK, ya kan? Apalagi SPKK. Dan ketika ada penyakit yang seperti ini, maka kemudian ditunjuklah Anda sebagai jubir gitu kan. Hanya Sumatera Selatan ini menurut Profesor Yuwono sebenarnya kecolongan nggak sih dengan angka yang segitu? Beberapa hari lalu saya wawancara dengan Mendagri, saya tanya hal yang sama, Sumsel ini kecolongan atau tidak? Tetapi beliau bilang nggak ada yang bisa menduga satupun. Nah, kalau menurut Anda seperti apa? Oke, baik. Ini kan ini pertanyaannya kayak politis ya. Saya jawab juga pakai politik ini. Tapi saya bukan ngomong kecolongan. Saya bilang gini. Dr. Anton waktu itu hadir juga yang kita pertemuan awal yang saya ditunjuk. Betul. Jadi intinya di kepala saya itu udah jelas. Gini konsep ini dari awal. Waktu itu keprihatinan saya adalah bukan apa-apa. Para pimpinan negeri ini, anggaplah segitulah. Dari atas sampai yang pimpinan ke bawahnya, itu ternyata tidak mendapat penjelasan yang cukup tentang apa itu pandemi. Itu dulu kira-kira. Betul. Itu masalah. Jadi bukan masalah kecolongan. Ya, artinya memang anak nggak tahu, belum tahu. Ya. Oke, saya kasih contoh. Sesuatu yang diumumkan pandemi itu nggak usah lagi diomongkan. Berarti di semua tempat, di semua wilayah yang disebut terkena. Misalnya waktu itu negara Indonesia
sudah masuk dalam kelompok pandemi ini. Berarti se-Indonesia Raya semua orang people at risk, semua orang dalam resiko. Itu. Jadi begitu muncul ada mau berapa positif, ya saya nggak heran, memang semua ada kok gitu kan. Nah, tinggal memang waktu itu adalah yang penting kita bisa tahu persis mana yang kira-kira resikonya paling tinggi, kan itu. Prof, hilang lagi. Enggak. Ini pertanyaan dari Dedi Ismail Yusuf. Prof, kapan pandemi ini berakhir dan apakah virus ini buatan manusia? Oke, jadi ini saya jawab ilmiahnya ya, biar jelas. Tolong camkan seperti yang sampaikan tadi. Yang harus dilihat untuk berakhirnya pandemi adalah tingkat kematian. Tolong camkan ini. Jadi kalau Pak Jurianto yang di Jakarta itu selalu ngomong, misalnya jumlah hari ini bertambah 300 positif, itu nggak usah pedulikan. Benar, saya ngomong di belak-belakan ini. Tapi yang dicermati berapa yang meninggal hari itu. Jadi gini, kalau yang meninggal itu makin turun dan bisa bertahan sekitar 2 minggu, itu tanda akan berakhir. Saya kasih contoh mudah. Ya. Kita masih dalam status naik tinggi kematian di Indonesia Raya itu tanggal 19 kemarin. 3 hari terakhir 20, 21, 22, 23 itu nurun. Tanggal berapa? Tanggal 19 itu jumlahnya 46 meninggal. Kemudian 4 hari ini 4 hari ya, 23 itu jumlahnya paling tinggi 26 yang meninggal. Harapannya kalau ini bisa bertahan sampai 2 minggu ke depan, berarti kemungkinan akan berakhir. Jawaban saya bukan sembarangan. Saya kasih contoh. Italia itu sudah sekarang agak lega. Pemimpin dan rakyatnya agak lega. Tertinggi di Italia meninggal itu 1 hari hampir 1.000. Sekarang setelah 2 minggu ini, lebih 2 minggu ini, tertinggi adalah 400. Jadi menunjukkan bahwa dia tidak lagi mencapai angka kematian 1.000 per hari. Itu ceritanya. Nah, yang khawatir Amerika. Amerika masih terus naik. Itu makanya berhak orang sana lebih khawatir. Tapi Italia udah nurun. Itu. Tulisan-tulisan di media pun di Eropa sudah Europe hope about Italy sudah jelas itu. Nah, itu kapan berakhirnya kira-kira itu. Nah, tolong sampaikan yang dilihat kematiannya, jangan lihat jumlah positifnya. Kalau jumlah positifnya makin banyak ya makin keren, berarti orang makin jelas. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi? Lupa tadi. Lupa aku juga tadi. Yang kedua apa tadi? Kapan berakhir? Yut. Nah, apakah buatan manusia mengingat sekarang Kementerian di Amerika sana ya, supaya laboratorium di Wuhan dibuka supaya bisa memastikan apakah virus itu buatan manusia. Oke, jadi begini, saya udah nerangkan dari awal. Virus COVID-19 nama lainnya adalah SARS-CoV-2. Kalau dia namanya SARS-CoV-2 berarti ada SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 atau disebut SARS-CoV saja itu muncul tahun 2002. Tahun 2002. Kira-kira 18 tahun setelah itu muncullah varian yang namanya SARS-CoV-2 yang disebut novel. Tulisannya NOVEL. Novel artinya benar-benar baru, berbeda dengan asal muasalnya. Untuk mudahnya supaya orang juga bisa ngerti, kira-kira beginilah.
Kalau ada film Die Hard 1 yang main Bruce Willis. Ya, Die Hard 2. Die Hard 2 masih Bruce Willis. Itu bukan novel biasa aja, itu namanya sequel namanya, terusan bahasa Palembangnya. Nah, kalau ini enggak, SARS-CoV-1 itu berbeda dengan SARS-CoV-2. Apa bedanya? Saya sebutkan. SARS-CoV-1 fatal. Dari 100 orang yang mati 35. Itu. Oke. SARS-CoV-2 beda banget. Sangkaan orang kemarin muncul SARS-CoV-2 ini akan seperti itu. Ternyata tidak. Yang mati cuma 2 sampai 4. Tadi yang saya sebut tadi. Tapi ternyata SARS-CoV-2 ini menularnya ratusan kali lebih hebat ketimbang SARS-CoV-1. Nah, apa masalahnya? Nanti saya jawab, itu agak panjang. Kenapa tuh? Nah, masalahnya adalah ternyata ada perubahan pada diri virus ini, yaitu di 2-4 asam amino yang ada di virus. Ini agak sedikit jelimet, cuman gara-gara itu berubah atau mutasi, itulah yang menyebabkan dia mudah nyebar. Nah, pertanyaannya sekarang untuk jawab yang apakah ini buatan atau tidak adalah apakah perubahan mutasi tadi disengaja atau alami? Itu kira-kira runut cara mikirnya gitu. Terus saya luruskan, data yang minta dibuka di Wuhan bukan itu, bukan berkaitan dengan mutasi ini, perubahan ini. Tapi berkaitan dengan, balik ke saya tadi awal, genotyping. I see. Mereka sudah melakukan genotyping, kemudian di Wuhan sekarang sudah uji klinik vaksin. Uji klinik ada 2, tolong camkan. Uji klinik ada 2. 1, uji keamanan. Ini sudah berhasil. Jadi vaksin ini aman. Nah, sekarang uji kemanjuran. Bahasa kedokterannya efficacy, bahasa orang pemerintahan efektivitas. Oke lah. Nah, sekarang lagi uji kemanjuran ini, bahkan ada orang 80 tahun ikut uji karena dia tahu ini aman. Ini vaksin. Nah, itulah Presiden Donald Trump mengatakan Cina menutup-nutupi data sehingga dia memenangkan kompetisi untuk mendapatkan vaksin. Jangan salah, bukan asal muasal dari virus.